Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua kalian anak-anak? Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini nanti untuk pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar dan kita semangat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya anak-anak perlu bisa sampaikan. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana teknik dasar melakukan permainan atau olahraga main lampu ya. Hari ini kita lanjutkan terlebih dahulu. Untuk salah satunya adalah materi tentang bahaya pergaulan bebas. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa pergaulan bebas itu memang sangat dilarang atau tidak diperkenankan, apalagi seusia kalian masih usia remaja. Baik, sebelum nanti masuk pada pembelajaran selanjutnya, Bu Cica hari ini akan mengabsen untuk kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Berapa anak yang tidak masuk? 2. Atas nama? Sakit? Oke, baik. Nanti untuk teman kalian yang hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran, kalau materi apa yang bisa kita hari ini bisa disampaikan ke teman-teman kalian ya. Jangan sampai nanti teman-teman ada yang ketinggalan. Oke anak-anak. Selanjutnya tentang bahaya pergaulan bebas. Nah, bahaya pergaulan bebas di sini merupakan materi yang diberikan di kelas 10 khususnya karena ini sebagai upaya untuk menanggulangi bagaimana kita bisa terbebas dari yang namanya pergaulan bebas. Maka dari itu ada semboyan ya. Jagalah apa? Pergaulanmu demi masa depanmu. Ketika kalian mau sukses, kalian harus mau istilahnya sekarang itu mencoba untuk menjaga pergaulan. Kita harus bisa memilih pergaulan yang mana yang baik untuk kita dan mana pergaulan yang tidak baik untuk kita. Anak-anak selanjutnya ini capaian pembelajaran ya, diharapkan nanti setelah kalian belajar hari ini ya, kalian akan mengevaluasi apa yang menjadi resiko kesehatan akibat gaya hidup dan tindakan pencegahan melalui aktivitas jasmani serta mempromosikannya dalam berbagai media. Bisa melalui media TikTok, bisa media Instagram, bisa Facebook, atau mungkin media sosial yang kalian miliki. Kemudian peserta didik diharapkan mengevaluasi pilihan makanan sehat berdasarkan analisis kandungan gizi sesuai dengan kebutuhan aktivitas jasmani. Seperti halnya kalau kemarin kita sudah mengenal apa yang menjadi 7 kebiasaan anak Indonesia ibadah. Nomor 1 apa? Bangun pagi. 2, beribadah. 3, 4, 5, gemar, 6, suka bermasyarakat, 7, tidur lebih cepat ya. Berarti masih ingat ya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah di sini nanti peserta didik memperhatikan golongan pertama sesuai dengan prinsip prosedur operasional standar pos untuk mengelola bagaimana situasi yang mengancam kesehatan dan keselamatan sendiri dan orang lain. Pertama dalam materi ini adalah bagaimana kita menjaga keselamatan diri kita dari bahaya yang namanya apa tadi? Pergaulan bebas. Selanjutnya tujuan dari pembelajaran kali ini anak-anak tentunya ketika kita belajar tentang sesuatu kita harus mengambil yang namanya tujuan yang akan kita capai. Salah satunya, nah di sini peserta didik dapat mengidentifikasi bahaya, cara penularan dan cara pencegahan dari pergaulan bebas. Nah, bahayanya itu apa toh nanti kalau misalnya kita itu kebablasan, kalau kita itu bergaul, bagaimana toh nanti cara penularannya, kok bisa toh bergaul itu akan bisa mengakibatkan kita mendapatkan suatu penyakit. Nah, cara mencegahnya bagaimana? Kemudian peserta didik mampu menganalisis dari bahaya yang ditimbulkan tadi, kemudian cara penularannya, kemudian selanjutnya adalah cara pencegahan pergaulan bebas. Di sini nanti kalian juga diminta untuk yang ketiga,
mengidentifikasi langkah-langkah melindungi diri dan orang lain dari penyakit menular atau PMS. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua kalian anak-anak? Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini nanti untuk pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar dan kita semangat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya anak-anak perlu bisa sampaikan kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana teknik dasar melakukan permainan atau olahraga play ya. Hari ini kita lanjutkan terlebih dahulu. Untuk salah satunya adalah materi tentang bahaya pergaulan bebas. Anak-anak perlu kalian ketahui bahwa pergaulan bebas itu memang sangat dilarang atau tidak diperkenankan, apalagi seusia kalian masih usia remaja. Baik, sebelum nanti masuk pada pembelajaran selanjutnya, Bu Cica hari ini akan mengabsen untuk kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Berapa anak yang tidak masuk? 2. Atas nama? Sakit? Oke, baik. Nanti untuk teman kalian yang hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran, kalau materi apa yang disampaikan pada hari ini bisa disampaikan ke teman-teman kalian ya. Jangan sampai nanti teman-teman ada yang ketinggalan. Ya, anak. Selanjutnya tentang bahaya pergaulan bebas. Nah, bahaya pergaulan bebas di sini merupakan materi yang diberikan di kelas 10 khususnya karena ini sebagai upaya untuk menanggulangi bagaimana kita bisa terbebas dari yang namanya pergaulan bebas. Maka dari itu ada semboyan, ya. Jagalah apa? Pergaulanmu demi masa depanmu. Ketika kalian mau sukses, kalian harus mau istilahnya sekarang itu mencoba untuk menjaga pergaulan. Kita harus bisa memilih pergaulan yang mana yang baik untuk kita dan mana pergaulan yang tidak baik untuk kita. Anak-anak selanjutnya, ini capaian pembelajaran, ya diharapkan nanti setelah kalian belajar hari ini, ya kalian akan mengevaluasi apa yang menjadi resiko kesehatan akibat gaya hidup dan tindakan pencegahan melalui aktivitas jasmani serta mempromosikannya dalam berbagai media. Bisa melalui media TikTok, bisa media Instagram, bisa Facebook, atau mungkin media sosial yang kalian miliki. Kemudian peserta didik diharapkan mengevaluasi pilihan makanan sehat berdasarkan analisis kandungan gizi sesuai dengan kebutuhan aktivitas jasmani. Seperti halnya kalau kemarin kita sudah mengenal apa yang menjadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nomor 1 apa? Bangun pagi. 2, beribadah. 3, 4, 5, gemar. 6, suka bermasyarakat. 7, tidur cepat. Ya, berarti masih ingat ya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, di sini nanti peserta didik memperhatikan golongan pertama sesuai dengan prinsip prosedur operasional standar pos untuk mengelola bagaimana situasi yang mengancam kesehatan dan keselamatan sendiri dan orang lain. Pertama, dalam materi ini adalah bagaimana kita menjaga keselamatan diri kita dari bahaya yang namanya apa tadi? Pergaulan bebas. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran hari ini anak-anak tentunya ketika kita belajar tentang sesuatu kita harus mengambil apa namanya yang namanya tujuan yang akan kita capai. Salah satunya, nah di sini peserta didik dapat mengidentifikasi bahaya, cara penularan dan cara pencegahan dari pergaulan bebas. Nah, bahayanya itu apa tuh nanti kalau misalnya kita itu kebablasan kalau kita itu bergaul? Bagaimana toh nanti cara penularannya, kok bisa toh bergaul itu akan bisa mengakibatkan kita mendapatkan suatu penyakit. Nah, cara mencegahnya bagaimana? Kemudian peserta didik mampu menganalisis dari bahaya
kemudian cara penularannya, kemudian selanjutnya adalah cara pencegahan pergaulan bebas. Di sini nanti kalian juga diminta untuk yang ketiga, mampu mengidentifikasi langkah-langkah melindungi diri dan orang lain dari penyakit menular atau PMS. 3. Oke, fokus lagi. Oke, kalau tadi kita kaitannya dengan capaian pembelajaran sudah, tujuan pembelajaran sudah. Kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana peserta didik itu menganalisis langkah-langkah apa saja, bagaimana kita melindungi diri kita ataupun orang lain di lingkungan sekitar kita dari penyakit menular atau yang dinamakan dengan penyakit menular seksual. Bahaya ini, ya? Bahaya tidak? Kira-kira ada yang mau kena PMS nggak? Tidak. Kok kita ragu-ragu ada yang mau tidak? Tidak. Oke, takut ya. Oke. Sekarang kalian harus tahu dulu apa itu pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah perilaku sosial yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, termasuk norma agama, budaya, sosial. Nah, di sini perilaku ini sering sekali melibatkan tindakan yang tidak pantas, seperti penyalahgunaan narkoba, kemudian perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab, kemudian serta tindakan kekerasan. Kalau orang itu sudah lupa diri, kemudian dia tidak sadar betul apa yang menjadi tanggung jawab dia sebagai seorang pelajar, harusnya pelajar itu belajar, malah di lingkungan lain anak-anak sering apa namanya, istilahnya kalau sekarang itu usia dini sudah mengenal yang namanya apa? Pacar, iya. Bahaya itu pacarnya ya. Apalagi kalau pacarnya minta ini dan minta itu. Wah, itu harus dijaga, jangan sampai anak-anak itu mudah terjerumus di sana. Kemudian sering terjadi juga tindakan kekerasan. Contoh anak-anak sekarang itu kalau sudah pacaran, ya merasa bahwa pacar itu adalah milik saya. Nah, mungkin jalan dengan teman sekelas yang lain. Nah, itu dikiranya sebagai apa? Selingkuhannya. Nah, itu juga nanti akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Ada yang namanya istilahnya pengeroyokan atau memancing diri dengan istilahnya bestie atau gengnya masing-masing. Enggak terima saya, teman pacar saya kok diambil kayak gitu. Sekarang kan ada yang namanya seperti itu ya. Dan saya kira mungkin di kelas ini tidak terjadi mudah-mudahan. Oke, lanjut. Di sini anak-anak, pengaruh pergaulan bebas akan menyeretmu ke dalam penjara. Bisa jadi karena orang itu sudah lupa diri, ya akhirnya hal-hal yang berkaitan dengan norma hukum itu sudah mulai ditinggalkan. Contohnya salah satunya ketika kalian nanti sudah terpengaruh pergaulan bebas, ya hal-hal yang terjadi, kalian bisa apa namanya melakukan kegiatan kriminal. Contohnya bisa untuk uang, untuk apa? Terakhir pacar saya, karena saya belum punya pekerjaan, dia rela melakukan itu. Akhirnya apa? Mencuri barang orang lain, kemudian dijual. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, berarti anak tersebut sudah melanggar yang namanya hak asasi manusia tentang komunitas, bahwa mau menguasai hak milik orang lain untuk menjadi milik pribadi dan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Pencurian, apalagi kalau sekarang istilahnya anak muda ya, banyak sekali mungkin temennya ada yang punya jepit rambut bagus, akhirnya pengen diambil, pura-puranya pinjam kok dulu seperti itu. Nah, istilahnya adalah klepto atau mengambil barang milik teman sendiri. Nah, itu juga tidak diperkenankan ya. Apabila kalian itu mau pinjam barang orang lain, kalian harus apa kan? Harus minta izin, itu sangat penting. Nah, di sini kita nanti akan belajar bagaimana hakikat bahaya pergaulan bebas apabila itu dilakukan oleh
saja bagaimana kita melindungi diri kita ataupun orang lain di lingkungan sekitar kita dari penyakit menular atau yang dinamakan dengan penyakit menular seksual. Bahaya ini ya. Bahaya tidak? Kira-kira ada yang mau kena PMS nggak? Tidak. Kok saya ragu-ragu ada yang mau tidak? Tidak. Oke, takut ya. Oke. Sekarang kalian harus tahu dulu apa itu pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah perilaku sosial yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, termasuk norma agama, budaya, sosial. Nah, di sini perilaku ini sering sekali melibatkan tindakan yang tidak pantas, seperti penyalahgunaan narkoba, kemudian perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab, kemudian serta tindakan kekerasan. Kalau orang itu sudah lupa diri, kemudian dia tidak sadar betul apa yang menjadi tanggung jawab dia sebagai seorang pelajar, akhirnya pelajar itu belajar malah di lingkungan lain anak-anak sering apa namanya, istilahnya kalau sekarang itu usia dini sudah mengenal yang namanya apa? Pacar, iya. Bahaya pacarnya ya, apalagi kalau pacarnya minta ini dan minta itu, wah itu harus dijaga, jangan sampai anak-anak itu mudah terjerumus di sana. Kemudian sering terjadi juga tindakan kekerasan. Contoh anak-anak sekarang itu kalau sudah pacaran ya merasa bahwa pacar itu adalah milik saya, mungkin jalan dengan teman sekelas yang lain. Nah, itu dikiranya sebagai apa? Selingkuhannya. Nah, itu juga nanti akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Ada yang namanya istilahnya pengeroyokan atau teman sendiri. Ingat istilahnya bestie atau gengnya masing-masing. Enggak terima saya, teman pacar saya kok diambil kayak gitu. Sekarang kan ada yang namanya seperti itu ya. Dan saya kira mungkin di kelas ini tidak terjadi mudah-mudahan. Oke, lanjut. Di sini anak-anak, pengaruh pergaulan bebas akan menyeretmu ke dalam penjara. Bisa jadi karena orang itu sudah lupa diri, ya akhirnya hal-hal yang berkaitan dengan norma hukum itu sudah mulai ditinggalkan. Contohnya salah satunya ketika kalian nanti sudah terpengaruh pergaulan bebas, ya hal-hal yang terjadi, kalian bisa apa namanya melakukan kegiatan kriminal. Contohnya saya butuh uang untuk apa? Terakhir pacar saya, sedangkan saya belum punya pekerjaan. Dia rela melakukan itu. Akhirnya apa? Mencuri barang orang lain, kemudian dijual. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, berarti anak tersebut sudah melanggar yang namanya hak asasi manusia tentang komunitas, bahwa mau menguasai hak milik orang lain untuk menjadi milik pribadi dan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, pencurian, apalagi kalau sekarang istilahnya anak muda ya, banyak sekali mungkin temennya ada yang punya jepit rambut bagus, akhirnya pengen diambil, pura-puranya saya pinjam kok dulu seperti itu. Nah, istilahnya adalah klepto atau mengambil barang milik teman sendiri. Nah, itu juga tidak diperkenankan ya. Apabila kalian itu mau pinjam barang orang lain, kalian harus apa kan? Harus minta izin, itu sangat penting. Ya, di sini kita nanti akan belajar bagaimana hakikat bahaya pergaulan bebas apabila itu dilakukan oleh anak-anak sosial kalian di kelas kalian. Kemudian yang kedua, bahaya pergaulan bebas itu apa saja nanti yang bisa ditimbulkan. Kemudian yang ketiga, penyakit dari pergaulan bebas nanti yang seperti itu apa kan pegang-pegangan tangan sambil mengirim matanya, matanya itu indah sekali pindah-pindah. Kelihatannya nanti malam minggu mau diajak jalan lagi, habis jabat tangan, kemudian dirangkul, matangnya soalnya boncengan, rumah motor. Nah, habis itu senggol-senggolan. Nah, makin asik kok Bu, makin asik makin laut. Akhirnya apa? Lupa. Sudah jam 12 belum pulang. Akhirnya hanya berjalan 2 orang, yang 3 orang masuk. Nah, akhirnya terjadilah sesuatu. Nah, ini yang perlu dihindari pergaulan anak-anak sekarang ya. Biasanya jam 9 sudah pulang belum? Yakin? Ya,
gampang nesu, gampang baper, diomongi koncone sithik sakit hati, dieleke koncone sithik bae nesu. Enggak, aku tuh tidak terima, aku ternyata pasar dunia cek kurang dalam. Apalagi para wartawan. Kalau dipandangi guru itu boleh diberi diubah oleh PDB. Anda sudah tahu itu aturannya tidak boleh dipakai. Asli nih kondom wisannya, ya. Harusnya kamu bisa membedakan antara yang sah yang tidak diakui. Kemudian selanjutnya tidak menghargai orang tua, berani kepada orang tua, berperilaku yang merugikan masyarakat. Contohnya apa? Jadi masyarakat yang mulai sekolah, cewek ini pulangin naik motor yo. Selamat sore Pak Dik, tujuan sono Mbak. Alon-alon pakai motor. Pengen naik gaul ya, motornya anyar. Jadi, gaspol. Nah, kemudian remaja yang merokok dan minum minuman alkohol. Contoh laki-laki kalau sudah keracunan merokok itu tandanya laki-laki yang kurus. Ya toh? Kemudian kalau sudah mulai kecanduan alkohol itu juga sangat sulit nanti sembuhnya. Apalagi sekarang itu ya, sekarang banyak sekali permasalahan, pelarian anak terkadang dia mencari teman yang sefrekuensi baik atau buruk. Padahal yang dicari biasanya sih elek, dolan bareng koncone, ya toh? Ora ngerti wayah kewangi sansa, wayahe ngarit, wayahe apa? Nyapu ora gelem. Nah, ditakoki penak mbek kancamu kok nek dolan penak, ya toh? Nah, artinya apa? Terjerumus dia di sana, dia tidak tahu kalau dimanfaatkan temennya. Kok kancamu cedak kan mergo ben didit kok. Nek ben tuku apa kan gak iso, makane ben dikon koncone. Akhirnya karena sudah dengan temannya itu tadi sudah senang ya berani karo kuwi, akhirnya yang terjadi dia mencoba untuk memakai obatan terlarang seperti apa nama? Narkoba, bebel, kemudian untuk mendapatkan uang atau hal yang diinginkan, biasanya nek wis kasar pengen kae orang dedet, dia akan melakukan apa? Mencuri. Pengen kae, bisa untuk kae, aku paling mana kurang kae. Kemudian berpakaian yang tidak pantas dan terlalu terbuka. Kalau sekarang pakai kerok, ya jangan sakit ya, sakit udah kita saling kita yo, kumpulnya kayak kita separuh, kok terus jengret, kita itu juga sangat berbahaya anak-anak. Terkadang kejahatan itu terjadi bukan karena memang sengaja kejahatan mau dilakukan, tapi karena kalian sudah memancing kejahatan itu untuk terjadi. Jadi jangan kan ada pemerkosaan kalau bajunya itu juga kabeh. Kita belum bisa kabeh. Saya perempuan nggak bisa kabeh kabeh. Kecuali kalau mau film malet ya. Bisa lagi cerita. 3. Oke, fokus lagi. Oke, kalau tadi kita kaitannya dengan capaian pembelajaran sudah, tujuan pembelajaran sudah. Kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana peserta didik itu menganalisis langkah-langkah apa saja, bagaimana kita melindungi diri kita ataupun orang lain di lingkungan sekitar kita dari penyakit menular atau yang dinamakan dengan penyakit menular seksual. Bahaya ini, ya? Bahaya tidak? Kira-kira ada yang mau kena PMS nggak? Tidak. Kok kita orang berdua ada yang mau tidak? Tidak. Oke, takut ya. Oke. Sekarang kalian harus tahu dulu apa itu pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah perilaku sosial yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, termasuk norma agama, budaya, sosial. Nah, di sini perilaku ini sering sekali melibatkan tindakan yang tidak pantas, seperti penyalahgunaan narkoba, kemudian perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab, kemudian serta tindakan kekerasan. Kalau orang itu sudah lupa diri, kemudian dia tidak sadar betul apa yang menjadi tanggung jawab dia sebagai seorang pelajar, harusnya pelajar itu belajar, malah di lingkungan lain anak-anak sering apa namanya
itu harus dijaga, jangan sampai anak-anak itu mudah terjerumus di sana. Kemudian sering terjadi juga tindakan kekerasan. Contoh anak-anak sekarang itu kalau sudah pacaran, ya merasa bahwa pacar itu adalah milik saya. Nah, mungkin jalan dengan teman sekelas yang lain. Nah, itu dikiranya sebagai apa? Selingkuhannya. Nah, itu juga nanti akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Ada yang namanya istilahnya pengeroyokan atau memancing diri dengan istilahnya bestie atau gengnya masing-masing. Enggak terima saya, teman pacar saya kok diambil kayak gitu. Sekarang kan ada yang namanya seperti itu ya. Dan saya kira mungkin di kelas ini tidak terjadi mudah-mudahan. Oke, lanjut. Di sini anak-anak, pengaruh pergaulan bebas akan menyeretmu ke dalam penjara. Bisa jadi karena orang itu sudah lupa diri, ya akhirnya hal-hal yang berkaitan dengan norma hukum itu sudah mulai ditinggalkan. Contohnya salah satunya ketika kalian nanti sudah terpengaruh pergaulan bebas, ya hal-hal yang terjadi, kalian bisa melakukan kegiatan kriminal. Contohnya bisa untuk uang, untuk apa? Terakhir pacar saya, karena saya belum punya pekerjaan, dia rela melakukan itu. Akhirnya apa? Mencuri barang orang lain, kemudian dijual. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, berarti anak tersebut sudah melanggar yang namanya hak asasi manusia tentang kepemilikan, bahwa mau menguasai hak milik orang lain untuk menjadi milik pribadi dan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Pencurian, apalagi kalau sekarang istilahnya anak muda ya, banyak sekali mungkin temennya ada yang punya jepit rambut bagus, akhirnya pengen diambil, pura-puranya pinjam kok dulu seperti itu. Nah, istilahnya adalah klepto atau mengambil barang milik teman sendiri. Nah, itu juga tidak diperkenankan ya. Apabila kalian itu mau pinjam barang orang lain, kalian harus apa kan? Harus minta izin, itu sangat penting. Di sini kita nanti akan belajar bagaimana hakikat bahaya pergaulan bebas apabila itu dilakukan oleh anak-anak seusia kalian di kelas kalian. Kemudian yang kedua, bahaya pergaulan bebas itu apa saja nanti yang bisa ditimbulkan. Kemudian yang ketiga, penyakit dari pergaulan bebas nanti yang ketiga. Oke, fokus lagi. Oke, kalau tadi kita kaitannya dengan capaian pembelajaran sudah, tujuan pembelajaran sudah. Kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana peserta didik itu menganalisis langkah-langkah apa saja, bagaimana kita melindungi diri kita ataupun orang lain di lingkungan sekitar kita dari penyakit menular atau yang dinamakan dengan penyakit menular seksual. Bahaya ini ya. Bahaya tidak? Kira-kira ada yang mau kena PMS nggak? Tidak. Kok saya ragu-ragu, ada yang mau tidak? Tidak. Oke, takut ya. Oke. Sekarang kalian harus tahu dulu apa itu pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah perilaku sosial yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, termasuk norma agama, budaya, sosial. Nah, di sini perilaku ini sering kali melibatkan tindakan yang tidak pantas, seperti penyalahgunaan narkoba, kemudian perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab, kemudian serta tindakan kekerasan. Kalau orang itu sudah lupa diri, kemudian dia tidak sadar betul apa yang menjadi tanggung jawab dia sebagai seorang pelajar, akhirnya pelajar itu belajar malah di lingkungan lain anak-anak sering istilahnya kalau sekarang itu usia dini sudah mengenal yang namanya apa? Pacar, iya. Bahaya pacarnya ya. Apalagi kalau pacarnya minta ini dan minta itu. Wah, itu harus dijaga, jangan sampai anak-anak itu mudah terjerumus di sana. Kemudian sering terjadi juga tindakan kekerasan. Contoh anak-anak sekarang itu kalau sudah pacaran
Oke, lanjut. Di sini anak-anak, pengaruh pergaulan bebas akan menyeretmu ke dalam penjara. Bisa jadi karena orang itu sudah lupa diri, ya akhirnya hal-hal yang berkaitan dengan norma hukum itu sudah mulai ditinggalkan. Contohnya salah satunya ketika kalian nanti sudah terpengaruh pergaulan bebas, ya hal-hal yang terjadi, kalian bisa melakukan kegiatan kriminal. Contohnya saya untuk uang, untuk apa? Terakhir pacar saya, karena saya belum punya pekerjaan, dia rela melakukan itu. Akhirnya apa? Mencuri barang orang lain, kemudian dijual. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, berarti anak tersebut sudah melanggar yang namanya hak asasi manusia tentang komunitas, bahwa mau menguasai hak milik orang lain untuk menjadi milik pribadi dan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, pencurian, apalagi kalau sekarang istilahnya anak muda ya, banyak sekali mungkin temennya ada yang punya jepit rambut bagus, akhirnya pengen diambil, pura-puranya pinjam kok dulu seperti itu. Nah, istilahnya adalah klepto atau mengambil barang milik teman sendiri. Nah, itu juga tidak diperkenankan ya. Apabila kalian itu mau pinjam barang orang lain, kalian harus apa kan? Harus minta izin, itu sangat penting. Ya, di sini kita nanti akan belajar bagaimana hakikat bahaya pergaulan bebas apabila itu dilakukan oleh anak-anak seusia kalian di kelas kalian. Kemudian yang kedua, bahaya pergaulan bebas itu apa saja nanti yang bisa ditimbulkan. Kemudian yang ketiga, penyakit dari pergaulan bebas nanti yang perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut.
Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma. Jadi kelompok 6 kelompok, silakan. Setelah ini nanti saya hitung sampai 10, kelompoknya bebas siapapun, pokoknya selesai. Aktivitas. Canggih. Oke, ketentuannya adalah bagaimana caranya kalian mengerjakan secara aktif. Oke. Yang tidak ditimbulkan akibat pergaulan bebas. Oke, ketentuannya adalah bagaimana caranya kalian mengerjakan secara aktif. Oke. Yang tidak ditimbulkan akibat pergaulan bebas. Presentasi, silahkan untuk presentasi pertama dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 bisa melaksanakan kegiatan presentasi. Silahkan dari perwakilan kelompok 1 atau semua anggota bisa ke depan untuk menyampaikan apa yang menjadi diskusi kalian hari ini dan bisa menyampaikan kepada teman-teman. Yuk, 5 menit waktunya. Silakan. Semuanya yuk. Silakan, ada 5 menit waktunya. Silakan yang lain nanti bisa mendengarkan dan bisa memberikan tanggapan jika ada yang mau ditanyakan dan kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pergaulan bebas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bahaya pergaulan bebas. Perkenalkan, nama saya Anissa Noviana. Saya Sulfiana Nur Rizky. Saya tidak ada. Saya Cynthia. Yang pertama tentang pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah suatu perilaku atau gaya hidup di mana seseorang tidak memiliki batasan atau aturan yang jelas dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam hal hubungan sosial dan seksual. Pergaulan bebas seringkali diartikan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan agama yang berlaku. 2. Ciri-ciri pergaulan bebas. 1. Hubungan seksual di luar nikah. 2. Konsumsi alkohol dan narkoba. 3. Pakaian dan penampilan yang provokatif. 3. Dampak pergaulan bebas. Pergaulan bebas dapat meningkatkan resiko penyakit menular seksual dan HIV atau AIDS. Kelamin yang tidak diinginkan, ketergantungan emosional atau psikologis, perusakan reputasi, dan pengaruh negatif pada hubungan sosial dan keluarga. 4. Penyakit apa saja yang ditimbulkan akibat pergaulan bebas? Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas tetapi rentan tertular PMS seperti HIV, AIDS, sifilis, dan koloner, infeksi pada sistem reproduksi, kanker serviks, gangguan mental, dan
Program kedua lebih pada alkohol dan narkoba. 5. Cara penanggulangannya. Pencegahan pergaulan bebas bisa dilakukan dengan mengedukasi diri sendiri tentang bahaya pergaulan bebas, memilih teman dengan bijak, meningkatkan kegiatan positif, berani berkata tidak pada ajakan negatif, dan menjalin hubungan sehat. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan teman-teman? Dari kelompok lain mungkin? Jelas? jelas. Oke. Jika tidak ada, kami tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya untuk Pada pembelajaran hari ini, saya sangat senang karena bisa mengetahui tentang apa itu pergaulan bebas, dari ciri-cirinya, akibatnya, bahayanya, dan lain-lain. selanjutnya, bagaimana ketika kalian melihat bahwa ada hal tersebut, cara pencegahannya bagaimana? Kalau yang paling efisien menurut kamu? Dengan menasehatinya, Terus untuk diri sendiri? lebih menjauh, Terus menghindarinya, ya meningkatkan keimanan apa cuma pada diri kita sendiri. Ada yang mau menambahkan anak-anak? Ya, oke. Jadi kesimpulan yang kita pelajari seperti hari disampaikan oleh teman kalian, bahwasanya kita sudah belajar hal yang sangat menyenangkan. Kita bisa tahu bagaimana bahaya dari pergaulan bebas, kemudian dampak yang diakibatkan penyakit juga ya tadi ya. Pertama apa penyakitnya Mbak? HIV. Nah, HIV ini adalah suatu penyakit seks menular yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Jadi anak-anak sangat berhati-hati ya. Apalagi kalau usia-usia remaja lebih intens, lebih bagus lagi kalau misalkan di usia remaja kita mengikuti kegiatan yang positif. Contohnya apa kalau kegiatan positif untuk agar terhindari? Kegiatan positif yang mau kamu lakukan misalkan biar tidak terhindar dari itu. Pengajian ya, sama lagi mengikuti kegiatan karang taruna, kemudian kegiatan ekstra pramuka mungkin ya toh, OSIS. Oke, silakan terima kasih untuk hari ini sudah bisa disimpulkan bersama. Terima kasih tepuk tangan. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak hal. Jadi nanti ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan untuk terus hari ini ya. Selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang akan memberikan pelajaran yang sangat penting dan krusial dalam kehidupan ini, yaitu tentang meningkatkan rasa percaya diri. Kenapa hal ini sangat krusial? Karena rasa percaya diri merupakan fondasi penting untuk meraih kesuksesan baik dalam karir, pendidikan, pekerjaan, dan hal lainnya. Kami punya kabar buruk dan kabar baik tentang hal ini. Kabar buruknya, tidak semua orang dilahirkan dengan kepercayaan diri yang kuat. Dan kabar baiknya, kepercayaan diri ternyata dapat dibangun dengan langkah-langkah sederhana. Dan semua orang bisa melakukannya. Semoga kisah ini sampai akhir, agar teman-teman bisa menjadi lebih percaya diri dan akhirnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Suatu ketika di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Vin. Tahun ini ia telah menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA dengan nol prestasi dan bahkan minus. Tidak ada yang menganggapnya ada di sekolah itu. Dia tidak memiliki teman dekat dan hanya menjadi pasir di dalam tumpukan emas di sekolah itu. Itulah yang membuat ia mengubur niatnya untuk melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah, yaitu lemahnya rasa percaya diri yang ia miliki. Tidak mau hanya menjadi beban keluarga, Vin sempat mencari kerja sebagai penjaga tugas swalayan.
Namun saat ia menghadapi interview, lagi-lagi rasa percaya dirinya yang minim menjadi kendala. Pada suatu malam, Finn duduk di sebuah bangku taman di belakang rumahnya. Lelah rasanya dengan semua ini. Hidupnya serasa dibatasi oleh kekurangan rasa percaya dirinya. Dia bingung, tidak tahu bagaimana harus mengatasinya. Keesokan harinya, Finn berangkat menemui sang kakek yang memilih untuk tinggal di desa pinggiran yang asri dan jauh dari kota, tempat yang cukup nyaman untuk seorang pensiunan guru. Berharap Tuan Antonio, sang kakek, memiliki jawaban atas persoalan yang ia hadapi. Sesampainya di sana, Finn menyampaikan keluh kesahnya dengan kencang lebar. Di bangku halaman rumah, di bawah pohon rindang, Finn tertunduk, kecewa sebab ia terlahir dengan kepercayaan diri yang lemah. Sang kakek duduk di sampingnya tersenyum tipis. Iya, memang benar, Finn. Tidak semua orang terlahir dengan kepercayaan diri yang kuat. Namun kamu perlu tahu bahwa kepercayaan diri itu bisa dibangun dengan 5 langkah sederhana. Apakah kamu ingin mencobanya? Finn yang mendengar angin surga itu mengiyakan pertanyaan sang kakek dengan antusias. Iya, tentu, Kek. Apapun akan aku lakukan untuk mengatasinya. Aku sudah terlalu lelah dengan kekurangan ini. Baiklah, kalau begitu, kakek akan memberimu 5 tugas yang akan meningkatkan rasa percaya dirimu. Kita akan mulai dengan langkah yang pertama, ucap sang kakek memulai pelajaran yang akan mengubah hidup Finn selamanya. Hari ini, mulailah dengan menghargai dirimu sendiri. Selama ini kamu terlalu fokus pada kekuranganmu, sehingga pikiranmu dipenuhi oleh pikiran negatif yang membuatmu semakin minder dan tidak berani ngobrol dengan orang lain. Mulai hari ini kakek mau kamu lebih fokus pada kelebihan dalam dirimu. Syukuri dan hargai sekecil apapun itu. Dengan begitu, perlahan pikiran positif itu akan menutupi hal-hal negatif yang selalu ada di pikiranmu. Baik, Kek, aku akan mencobanya, ucap Finn ragu, tidak yakin jika ada kelebihan dalam dirinya. Kembalilah temui kakek setelah 3 hari, ucap sang kakek menutupi langkah pertama yang harus dilakukan Finn. Di rumah, Finn mencoba mengulik kelebihan yang ia miliki, dan tanpa diduga, ia menemukan cukup banyak hal yang bisa ia syukuri, seperti kulitnya yang tampak lebih putih dari remaja lainnya, kemampuannya mengambil foto, hingga keluarganya yang masih utuh. Namun ia merasa cukup bingung, bagaimana semua itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Semua kelebihan itu selama ini tertutup oleh pikiran negatif yang selalu memenuhi pikirannya. Hari kedua dan ketiga semakin membaik. Finn mulai menemukan banyak hal kecil yang bisa ia syukuri, seperti tak pernah kekurangan makanan dan dirinya yang bukan perokok. Finn yang setiap hari biasanya terlihat murung, kini mulai bisa tersenyum. Dari ketiga itu, ia segera bergegas menemui sang kakek. Tidak sabar rasanya menceritakan pengalamannya, dan yang paling penting, mendapatkan langkah kedua dari sang kakek. Mendengar cerita dari Finn membuat Tuan Antonio tersenyum lebar. Baiklah, Finn, jika kamu sudah berhasil dengan langkah pertama, sekarang kakek akan lanjutkan ke langkah yang kedua, ucap sang kakek membuat Finn penasaran. Baik, Kek, aku siap. Sepulang dari sini, kakek ingin kamu perbaiki penampilanmu. Gunakan pakaian yang rapi dan nyaman, cukur rapi rambutmu, dan gunakan sabun cuci muka setiap hari agar wajahmu segar dan tidak berminyak. Finn mengangguk-angguk. Dia tidak lagi melihat pemuda culun yang selalu murung, melainkan sosok pemuda rapi bersih dengan senyum yang nampak cukup manis. Bahkan tidak hanya itu, kedua orang tuanya yang melihat perubahan penampilan Finn dan melihat senyum mulai tampak di wajahnya merasa cukup terkejut. Mereka terlihat sangat gembira melihat perubahan itu.
Semenjak hari itu, Vin mulai rutin memperbaiki penampilannya. Beberapa baju andalannya yang lebih banyak di dalam lemari kini mulai rutin ia gunakan. Di hari selanjutnya, dengan senyumnya mulai tampak lebar, Vin berpamitan kepada ibunya. Dengan bekal dan oleh-oleh yang telah disiapkan sang ibu, Vin pun segera berangkat ke kediaman sang kakek. Menghargaimu, maka rasa percaya dirimu akan meningkat. Vin terkesima dengan pelajaran dari Tuan Antonio, kakeknya. Kini ia berjanji untuk menerapkan kelima langkah itu dalam hidupnya. Sepulangnya dari kediaman sang kakek, Vin mulai belajar memperbaiki bahasa tubuhnya di cermin, hingga setiap hari mengasah kemampuannya dalam fotografi. Dari belajar teori di YouTube hingga praktik secara langsung. Sesekali, Vin mulai mengupload hasil jepretannya secara berkala di sosial media miliknya. Dan perlahan seiring hasilnya mulai membaik, dia mulai mendapatkan banyak pujian yang meningkatkan rasa percaya dirinya secara signifikan. Kini kelima langkah dari sang kakek telah menjadi pedoman hidupnya. 1 tahun berlalu dan kini ia telah menjadi Vin yang percaya diri dan siap menghadapi tantangan hidup. Teman-teman, semoga kisah Vin dalam video kali ini bisa membantu kalian bangkit dari keterpurukan dan menjadi lebih percaya diri. Bangunlah, mari kita awali perubahan dirimu mulai hari ini. Tulis di kolom komentar hari dan tanggal berapa kalian memulai. Oke anak-anak, tadi kami sudah bisa membuka untuk kalian ya. Jadi bagaimana cara kita menolak perjalanan hidup kita, termasuk untuk hari ini, Mbak Nurul bisa diambil. Hari belajar pergaulan bebas. Salah satunya kalian adalah calon generasi emas Indonesia nanti di tahun 2045. Mudah-mudahan kalian akan jadi pejuang-pejuang atau pemudi yang nanti dibanggakan oleh negara. Tentunya yang pertama, 1, bebas dari bahaya pergaulan bebas, narkoba, dan juga obat-obatan terlarang. Itu sangat penting. Kemudian tadi sudah disampaikan teman kalian bagaimana cara menghindarinya. Berarti kalau menghindari pergaulan bebas paling tidak harus ada pendidikan tentang seksual. Seksual itu bukan hal tabu ya, tapi yang jelas ada kaitannya dengan bagaimana kita memahami resiko atau konsekuensi ketika kita melakukan hubungan seksual di luar pernikahan atau di usia muda seperti itu. Kemudian kalian bisa memilih teman yang baik yang sekiranya bisa mendorong kalian untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian selalu beraktivitas positif, ini bisa mengikuti dengan kegiatan ekstra atau mungkin karang taruna atau mungkin kalian bisa mengikuti olahraga seperti itu. Kemudian bangun komunikasi dengan orang tua yang baik, yang sampai saat ini dengan orang tua hubungannya belum baik, silakan dibangun dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari itu tadi anak-anak. Nah, motivasi hari ini yang bisa kita ambil hikmahnya adalah jagalah pergaulanmu demi masa depanmu. Katakan pada diri sendiri untuk selalu sabar menghadapi hal negatif. Jangan mudah terpengaruh. Jadilah seorang yang ahli dalam menentukan pilihan. Masih tepuk tangan. Oke, demikian tadi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini sangat daging dan bermanfaat untuk kalian. Tidak lupa bisa sampaikan terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian yang masih sampai tidur ngalamun, silahkan untuk bisa fokus. Mulai minggu yang akan datang kalau pembelajarannya nanti banyak yang tidur tidak fokus, nanti akan disenangkan lebih dari 2 jam. Selanjutnya anak-anak, dari pembelajaran ini ada satu tugas yang belum selesai, yaitu kaitannya dengan bagaimana kalian nanti diminta untuk istilahnya apa nanti mempromosikan kaitannya dengan bagaimana cara pencegahan pergaulan bebas dengan cara membuat poster tadi yang belum ya. Oke, nanti kertasnya boleh diambil, nanti kita sediakan kertasnya. Masing-masing satu orang membuat poster kaitannya dengan kita mencegah kaitannya dengan adanya pergaulan bebas. Kita tidak setuju dengan pergaulan bebas.
kita adalah anak remaja, tetap bergaul sehat dan akan menjadi seorang yang sukses. Begitu ya. Terus kemudian hari ini nanti jangan lupa yang tidak masuk nanti dikasih tahu hari ini materinya tentang ini. Kemudian selanjutnya silahkan pos itu dikerjakan di rumah. Hari ini nanti saya minta untuk peralatan untuk praktek hari ini termasuk LCD dan sebagainya nanti bisa dikembalikan. Saya minta tolong untuk absen nomor 7 dan absen nomor 8 nanti membantu kerja. Dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum bisa tutup dengan ucapan terima kasih, ada satu video yang bisa kalian lihat, barangkali nanti bisa membangkitkan motivasi kalian belajar karena belajar